dipersembahkan oleh Banjar TV. Budaya. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini, setelah lama Batana Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bertahan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita bertahan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan, kerukunan bubuhan Banjar KBB. Mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei
Brunei Darussalam hingga negara Singapura. Sampai Bang lah, sampai ke Tanjung Sewu, Harapan, Tanjung Sewu, Bulungan. Ini penerbangan yang pertama kali kami rasakan, luar biasa. Rasa nyaman, tak gerak hati, siang wan malam. Duhai garangan dan aman hati, jiwa yang Tanjung Harapan, Kabupaten Bulungan, luar biasa, unik. Bandaranya kecil, tapi alhamdulillah pelayanan lancar. Kemana jua aku batulah, ingat si nanang lawan si galuh, banu aku nem tak rasa nyaman, tak gerak hati, siang wan malam. Turun angka 2 kali nah. Nah, ya kalau berkira
Kalau wali kota bupati di dulu kan pejabat rata-rata banjir sini waktu pemekaran itu. Kalau Bulungannya sekitar 140.000 aja bang. Kalau banjir sedikit sebenarnya Pak. Cuma alhamdulillah banjir ini kan aksesnya nyaman, jadi orang-orang rata-rata orang banjir merantau ini alhamdulillah lah, artinya orang non sekolah lah pada umumnya ya. Nah di rata-rata di situlah biasanya yang kayaknya banjir bisa muncul. Karena ya artinya orang-orang yang pulang ke sini pada umumnya paling kadang mulai sekolah dulu lah. Kayak ulun pribadi kan memang alhamdulillah sempat sekolah cuma diundang belum lulus 97 Pak benar aja nggih. Pokoknya suka teknik nggih. Banyak kejaga kawalan tuh. Oh, zaman kan mungkin Pak Miskudin mana Pak? Miskudin Taufik yang di Jakarta. Oh iya, itu masuk Jakarta. Oh, Miskudin kan? Oh, berarti senior lagi nih. Pian mungkin Pano yang dosen matan kandangan yang kasihan yang ya. Oh, pensiun jadi lah. Membuat kapal tinggi dan Masalah. Oh, istri itu jadi mau itu lah. kita mengajar itu. Nggih. Itu fakultas teknik. Terus ini lain. Jadi dosen ulun dia apa segmen. Itu sih Kemarin profit punya profit. ya profit ya. Apa ada? Kalau di sini ada universitasnya. Ada Pak yang Kaltara? Belakang rumah. Bukan di Tarakan. Di Tarakan Borneo itu negeri juga. Kita pernah dulu. Ya, Borneo negeri. Kami dulu yang pendiri itu salah satu lah. Dibina ulang. Oh, enggak, bujur. Kita pernah mengajar. Oh, cocok ya. Memang dulu Pak sebelum negeri kan negeri sudah 2007 kan itu. Oh, jadi Dinegerikan. Ini Universitas Kaltara, Uni Kaltara. Ini untuk langkah yang kedua. Oh, Sebelumnya izinkan kami Pak Faisal memperkenalkan orang-orang yang disampingkan. Yang disampingkan Pak Dristi Adistana. Beliau pemilik Banjar TV, salah satu TV swasta lokal di Kalimantan Selatan. Sudah berdiri sejak tahun 2007 dan ini media televisi ini rupanya di Kalimantan Selatan cukup digemari sehingga segala informasi yang kita sampaikan cukup untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yang kedua di sebelah kiri pian, advokat senior di Banjarmasin. Nama beliau Pak Masdari Tasmin. Sekarang sedang membuat judicial review tuntutan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sengketa pulau dengan Provinsi Sulawesi Barat. Ini pembesarnya jalan rombongan kami. Ini Pak Abdul Samad, guru besar di Universitas Lampung Mangkurat. Jadi kan hanya awak besar tapi guru besar juga. Okay. Yang berikut Pak Muhammad Ari Ahdiani. Beliau ini pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lampung Mangkurat. Nah, sehari-hari di Rektorat Unlam Banjarmasin. Berikutnya ada pengusaha kita Om Yusran. Ini sedang mendirikan Hotel Ibis di Banjarmasin. Nah, sebentar lagi mudah-mudahan nanti tidak berapa lama akan kita resmikan. Dan yang berikut itu Ustadz kami Sarmiji Asri dari IAIN Antasari. Di sebelahnya Hasan Jainuddin yang orang Balangan tadi. Ini wartawan senior Antara. Nah, jadi kemudian yang di sebelahnya ada Pak Mahyuni. Ini kalau orang request minta lagu apa pian hendak ya. Jadi kami mohon doa nanti setelah selesai di sini karena tidak bisa bertemu dengan ketua umum kita KKB Kalimantan Timur Kalimantan Utara, mungkin pian dapat amanah mewakili karena jadi terserah pian aja di acaranya di mana kami siap mendatangkan. Karena di acara itu kita papandiran aja. Jadi mungkin tukar informasi, menggali pengalaman, dan kami ingin mendapatkan satu informasi kayak di Bulungan ini siapa nang pemulaan masuk ke sini mudahan ada. Nah, mudahan orangnya ada. Nah, Pak Kisah Sidin jadi madam ke sini. Nah, jadi okay. Setelah itu dapat kami siarkan. Maksud kami adalah kami ingin memotivasi kepada warga masyarakat di Banjarmasin dan sekitarnya jangan takutan madam karena contohnya berhasil dia anak kayak pian segala macam itu.
Udah buat tingkat kedua. Terima kasih sekali lagi. Ulun sangat terharu sebujurnya kedatangan Bubuhan Pian ini. Kada ulun sangka dikunjungi sekelas Banjar TV ini. Apalagi tadi agendanya ini batitikulaan pelah. Batitikulaan artinya ini Banjar TV mungkin punya agenda hendak melinjinguki bubuhan-bubuhan yang ada di luar Banjarmasin. Nah ini tentu kami atas nama warga Banjar yang ada di luar ini, yang di pemadaman ini, terima kasih. Dan ulun sekaligus menyampaikan pesan dari Pak Gubernur, menyampaikan selamat datang di Kalimantan Utara pada umumnya dan Tanjung Selor pada khususnya sebagai ibu kota provinsi termuda, provinsi 34. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir menyambut bapak-bapak dari kru Banjar TV sekalian ini karena beliau kebetulan ada acara bersama di Jakarta pada hari ini menerima penghargaan Indonesia Democracy Index karena Kalimantan Utara masuk 10 besar dan harus diterima oleh Gubernur selaku wakil dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi ulun berharap ini silaturahim terus terjalin dan mudah-mudahan Banjar TV ini senantiasa bisa mengangkat marwah orang Banua karena TV-nya orang Banjar. Nah, jadi sekali lagi bahwa agenda ini kami sangat apresiasi, acara ini sangat apresiasi. Sekali lagi bahwa memang kulaan ini ada di mana-mana, alhamdulillah. Artinya khusus di Kalimantan ini ada 3 negara, ada Brunei, ada Malaysia, dan alhamdulillah ada aja 1-2 orang kita yang sukses juga. Alhamdulillah ada. Kalau di utara ini pada umumnya Jawa Bubuhan Banjar cukup memberi warna. Ulun tadi sambat di Nunukan ada wakil bupati. Dulu pada saat pemekaran semua bupati penjabat itu orang Banjar pada awalnya. Mulai Melinau, Nunukan, Tarakan, Tanah Tidung itu bupatinya pada saat dimekarkan orang Banjar. Walaupun pada saat pemilihan mungkin terdegradasi, ya dijabat oleh orang daerah. Tapi Bulungan juga pernah ada bubuhan kita Anang Dahlan Johari orang Berabai. Beliau memimpin sini selama 1 periode dan alhamdulillah beliau ada. Mudah-mudahan beliau ada malam ini kita akan hadirkan. Mudah-mudahan beliau ada di sini karena beliau ini kadang pulang balik aja Samarinda. Inilah yang mungkin banyak bekesah Pak mulai Banjar di utara ini insya Allah karena beliau umur sudah kalau salah 80 tahun. Jadi insya Allah beliau paham bujur kayak apa bubuhan Banjar di Bulungan ini karena beliau Banjar yang termasuk senior di sini. Kami upayakan sore ini menghubungi beliau, mudah-mudahan beliau bisa datang. Malam ini kami undang bapak-bapak kembali di tempat ini. Kita berdapat papadaan di sini. Mungkin itu yang ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta maaf. Sambutan ulun ini mungkin jauh dari yang bapak harapkan. Inilah kemampuan kami. Tapi sekali lagi kami sangat berterima kasih dan himung diilangi sini. Ada guru besar sini, ada senior kami di sini. Jadi artinya penghormatan bagi ulun Pak. Diberi lagi apa ngarannya tadi? Cenderamata dan piagam. Wah ini bukan main ini. Jadi kenang-kenangan ulun di Banua dan sekali lagi ulun mendoakan Pian Beratan mudahan sehat. Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan di jalan ini diberi keselamatan dan mudah-mudahan berdapat kulaan kena sampai Pian kena bulik lagi, Pian bisa disehatkan badan dan di anugerahkan oleh Allah keberkahan dan semoga hasil pian perjalanan ini memberi makna bagi Pian Beratan dan warga Banjar Beratan dimanapun berada. Mungkin itu aja. Ulun sekali lagi ulun terima kasih dan mohon maaf sekiranya sambutan ulun hal-hal yang kurang berkenan. Ulun akhiri nun wal qaumi mamanya seturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kulaan sedang berada di kota Bulungan di Tanjung Selor. Nah alhamdulillah kita ketemu dengan tokoh-tokoh kulaan kita juga orang Banjar dari orang Kandangan. Hendak langsung kita wawancara beliau.
Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Pak siapa Pak sampean Pak? Kenapa itu Pak? Pak siapa? Faisal Fikri, Faisal Fikri, ya. Di sini apa posisi sampean? Ya kebujuran karena umpat tadi di legislatif, jadi alhamdulillah dipilih masyarakat, duduk di DPRD sebagai wakil ketua di DPRD Kabupaten Bulungan. Orang Banjar. Orang Banjar asli. Luar biasa Orang Banjar asli, orang Banjar kandangan. Iya, iya. Di Tawia, di Angkinang, alhamdulillah ya. Jadi nomor 2 di DPRD. Nah, ya, Ini ya. luar biasa. Ini doang kita tuh pada buang taruh. Nah, jadi kisahan pengabdian kayak apa kita sampai ke sini? Ya, jadi kayak ini awalnya karena ada ikatan alumni di Fakultas Teknik itu tahun 97 itu kan lulus kuliah. Ya. Nah, karena biasanya ada ikatan tadi kekawalan mencari tenaga, kita diminta oleh senior datang ke Tarakan. Senior ada orang Senior sini. pun Banjar juga? Lain orang Tarakan asli di Unlam, di teknik. Beliau butuh tenaga, maka kita tulak di tahun 98. 98. Ah, singkat kisah terdapat orang sini, Tegana di sini. Tapa bini orang sini. Awalnya di Tarakan, Pak. Ditakan saya Tahun 2000 nyar balik ke sini. Tahun 2000. Tarakan ke situ jauh kah? Tarakan sini sejam aja naik sepeda. Sejam Ya. aja. Nah, jadi Tegana di sini Terus? tahun 2000. Nah, berjalanlah berusaha bugamatan. Alhamdulillah. Inilah hasilnya bekas dua kekawalan dua kuitan kan. Ya, Nggih. alhamdulillah. Di sana masih ada sana kah? Terus anak banyak Pak, 8 di Kandangan, Bang? di Banjar, nggih. Oh, di Di Banjar Kandangan, ada, di Banjar ada, di Banjar di Matapura ada, kan ada 8. Kuitan Pak? KB kami kan KB keluarga besar. Kuitan kok Nah, masih sana kah? Kuitan tinggal mama di Kandangan. Masih ada. Tapi Masih berarti ada. setiap hari raya boleh kah? Alhamdulillah, ini rencana Desember ini tanggal 18 boleh lagi menengok ke Kuitan. Kuitan. Iya, iya, Dari iya. jauh tetap mengilangi. Alhamdulillah. Luar biasa Faisal nih. Alhamdulillah, Nah, iya. kedepannya mungkin program Faisalnya apa kira-kira nih? Artinya kayak ini Pak, kita nih ngaranya di benak orang tuh ada yang peribahasa umum di mana artinya bumi dijajak, di situ langit dijunjung. Kalau bahasa Juntrala kan di situ bumi dipijak, di situ tanah dikapling. Kita kada artinya di mana bumi dipijak, di situ tanah dijunjung. Dalam artian kita menghormati budaya-budaya sini. Banjar alhamdulillah bisa berasimilasi, bergabung lawan awan manapun cocok. Jadi Banjar ini kada pernah kada rasuk lawan siapa aja. Dua lah. Dua Banjar ini lengkap. Nah, jadi ujar Pak Gubernur Banjar ini lengkap. Selain selalu sampaikan, nang pintar ada juga, nang bambung ada juga. Nah, jadi lengkap aja Banjar mana-mana. Bambung tuh tidak bahasa ini preman. Nah, ngomong Banjar di Bulungan. Di Bulungan ini pada umumnya Banjar ini ada latar belakang itu berdagang. Pedagang kan? Di samping itu ya tadi yang kayak kita nih berusaha, dan ada pegawai. Jualan. Nah, pada umumnya banyak juga pejabat. Gubernur orang Banjar, orang rantau. Gubernur Orang Banjar rantau, orang mananya sini. Orang Banjar sini nang lulus sambat tadi Anang Dahlan Johari mantan bupati 2000-2005. Ya, Itu orang Berabai. Terus Nah, kalau di Bulungan ini adalah beberapa kepala dinas, ya kan? Beberapa kepala bagian pada umumnya kalau pegawai banyak juga Banjar. jadi artinya orang Banjar itu mewarnai kehidupan. Mewarnai walaupun secara jumlah, secara kuantitas memang kada seberapa. Kalau dihitung berapa? Mungkin antara 5 sampai 10 aja. Oh, 5-10% Kada banyak. Tapi mampu mempengaruhi Berpengaruh. kehidupan pemerintahan dan masyarakat di sini. Iya. Nah, lalu kegiatan untuk orang Banjar di sini itu apa ya Pak? Kami ada ngarannya sini KBB. KBB. Karukunan Bubuan Banjar, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Yang kebelujuran diketuai langsung oleh Gubernur. Pak Ari. Kalau ulun ini ketua KBB Kabupaten Bulungan. Menggantikan Pak Jurus Bandi, sudah jalan hampir mau 10 tahun. Jurus Bandi itu dulu di sini lah. Di sini beliau kepala dinas PU, pernah beberapa kepala dinas ya. Nah, lalu kegiatannya apa aja tuh? Ada Kegiatan itu arisan Pak, arisan rutin. Kegiatan-kegiatan pemerintah kita umpati. Kalau misalnya kayak pawai-pawai segala macam. Nah, yang jelas orang Banjar ini kan nuansanya nuansa agamis. Nah, jadi kalau pengajian yang berhapsi segala macam pada umumnya orang Banjar. Biar orang apapun yang diundang tuh Banjar. Nah, itu bagusnya Banjar ini. Jadi, nah, kalau di masyarakat di Bulungan ini yang mungkin yang dominan itu apa? Masyarakat mana? kalau dominan itu suku utama sebenarnya di sini ada istilahnya Bultikan. Bulungan Tidung Kenyah. Jadi Bulungan itu ada istilah di zaman tahun 60-an kan, zaman PKI itu ada istilah Bultikan. Tapi sebenarnya Bulungan, Tidung dan Dayak. Kenyah itu bagian dari Dayak. Jadi yang utama itu Bulungan, Tidung dan Dayak. Itu suku asli, tidak dominan, asli dulu. Kalau bicara dominan Jawa sebenarnya. Jawa. Nah, Jawa di Bulungan sendiri Jawa ini hampir 40, mungkin 40 lebih malah. Bupati hari ini pun orang Jawa.
Minum Ya, ya, tapi tiap sama aja ya. Ya sama. Nah, Iya, alhamdulillah. artinya kalau posisi kedua mungkin malah dari Sulawesi Bugis. Oh, dua Bugis lah. Nah, suku asli Bultikan tadi kalau digabung paling antara 20 sampai 30%. Dua lah. Karena ada banyak. Tapi itu di pedalaman kan dua. Sudah bersimulasi bercampur. Kayak termasuk bini kita ini kan Tidung. Oh, Tidung lah. Tidung. Nah, Tidung ini sebenarnya luas, Pak. Tanah Tidung itu sampai kena ke tujuan Bapak di Brunei, di Lahdan, itu semua itu ada Tidung. Jadi suku yang paling ganal di utara ini sebenarnya Tidung. Oh, Tidung. Sebenarnya kalau dari sebenarnya. Kalau sekian. Karena sampai ke luar negeri ada, di Lahdat itu ada, di Sampurna itu ada, di Tawa itu apalagi, di Tawa itu bahasa Tidung laku. Di Tidung ini Muslim ya? Muslim, jadi artinya orang asli yang ada di pesisir. Oh, Itu Tidung. Nah, kalau Bulungan ini adanya cuma di sini aja komunitasnya, ada banyak. Tapi kalau orang Tidung jangan heran kalau Bapak di Tawau ada orang bahasa Tidung, karena sana banyak Tidung. Bahkan pernah ketua menteri sana orang Tidung. Tidung lah. Di Tawau. Ujang abang Tidung ini kan ada sebagian kosakata sama Banjar aja. Ada banyak. Banyak Ya, aja lah. Banyak. Nah, jadi ada. mungkin kayak Melayu juga mungkin. Ya, ada mirip-mirip lah, mirip-mirip. Nah, memang pada intinya Melayu. Bandung, Banjar Tidung, Bandung. Orang Bandung, ya Banjar Tidung. Ya makasih Pak. Iyalah, makasih loh. Enggak, iyalah mudahan mendapat lagi, enggak ya. Nah, juga sama aja. Luar biasa. Perjalanan jauh dari Balikpapan ke Bulungan. Jadi makan Bulungan ayamnya nah. Ya Allah, bisa nyaman. Alhamdulillah menikmati. Nah, rezeki ya kalau nyangka kita makan di Bulungan.